Hai. Siapa nama kamu? Irsad. Khalif. Halo. Nama kamu siapa? Alvaro. Alvaro. Hai, Nama kamu siapa? Alice. Hai. Kamu siapa namanya? Tinka. Halo. Halo. Siapa nama kamu? Shalun. Shalon. Nabi Muhammad pernah dosa nggak? Sholat kan penting. Dan Nabi Muhammad kan sendiri juga harus melaksanakan sholat. Karena perintah sholat kan dari Allah, habis itu ke Muhammad, habis itu ke orang lain, itu dari peristiwa Isra Oke. Mi'raj. Apakah Muhammad sendiri pernah terlambat sholatnya? Ada orang Islam. Hmm. Dia itu dosanya banyak banget. Hmm. Tapi dia itu masuk neraka atau masuk surga? Jadi apa saja 4 golongan yang bisa melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan gampang? Kenapa saat hisab di hari kiamat, hal pertama yang dihisab oleh Allah adalah sholat kita? Mana caranya? Biar tahan godaan. Kan Habib yang jawab, mau tanya ke kita. Kalau dulu kan ada Sayyidah Khadijah, istrinya Nabi Muhammad. Beliau dikenal sebagai Sauda. Tapi itu mah bukan kenal, itu tahu. Kalau kenal kita seimuyati. Oh gitu, iya sih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Gimana caranya supaya saya bisa tetap istiqomah di jalan Allah dalam menghadapi perjalanan saya menjadi dewasa yang penuh dengan godaan-godaan? Oh, gimana caranya biar tahan godaan? Kan Habib yang jawab, mau tanya ke kita. Ya, siapa tahu kalian tahu jawabannya. Kan itu pertanyaannya Alvaro, bukan pertanyaan kamu. Biar kita tahan godaan. 1, kita harus tahu kalau godaan itu bikin kita rugi. Semua yang Allah nggak bolehin, pasti itu bikin kita rugi. Dan semua yang Allah wajibin, pasti bikin kita untung. Kata Al-Quran, in ahsantum ya anfusikum, wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu bukan untuk orang lain, buat kamu sendiri. Kalau kamu jahat, kejahatan itu nanti bikin kamu sengsara. Nggak nunggu di akhirat, di dunia aja udah sengsara. Jadi biar tahan godaan, kamu harus tahu, kenapa ya saya harus puasa, zakat, haji, sholat. Kalau zakat kenapa? Untuk Membantu orang lain. Dari harta kita. Kalau bantu jadi kita saling berbagi. berbagi. Bahagia nggak? Bahagia kan bisa ngelihat orang lain terbantu, senyum. Jadi biar tahan godaan, ketika kita udah mulai dewasa, yang pertama harus tahu. Dan yang kedua harus latih. Ada orang bisa naik sepeda 1 roda di seutas tali. Iya. Ada kan sirkus tuh? Kalian bisa nggak gitu? Enggak. Tapi bisa kalau kita belajar. Kalau kita latihan. Kalau kita latihan. Sesuatu yang luar biasa jadi biasa aja kalau dibiasa. Kayak kalian nih kan, ada sesuatu tuh mau ngelakuin, awalnya nggak bisa, tapi latihan jadi bisa. Tadi nyanyi, Shalon nyanyi kan, latihan pasti. Alvaro salawatan, Liv kamu apa? Yang kamu latihan dari gak bisa, akhirnya jadi bisa. Latihan surat-surat sih. Apa? Latihan surat-surat. Oh, surat Al-Quran. Oh, tuh. Kayaknya nggak usah pakai ditanya lagi, udah tau lah. Apa? Latihan komedi. Latihan komedi. Kamu jadi stand up komedian deh. Aku sit down komedian. Oh, down komedian ya, lagi duduk ya, nggak sit ya. Ceramah komedi. Nggak stand. Iya, sit down komedian. Iya, sit down komedian. Iya. Tapi jokes kamu kayaknya ditransfer dari bapak kamu deh. Enggak. Kok? Dari mana? Kamu tahu stand up komedi? Ada yang kamu tonton? Ada yang kamu suka? Siapa? Nanti aja Kalau tokoh Islam yang lucu siapa? Abu Syekh Hasim. Hasim. Oke. Ada Nuaiman sahabat Nabi. Ada Nawas. Orang yang menyebarkan Islam dengan kelucuan, menghibur orang lain, pahalanya gede.
Nabi Musa dibilangin sama Allah, idkhalus surur fi qalbil ihwan la kasadaqah. Sedekah itu bukan hanya ngasih duit, tapi bikin orang bahagia adalah sedekah yang sangat agung, kata Allah kepada Nabi Musa. Kalau zakat, kenapa di bulan Ramadan, nggak di bulan yang lain? Oke, ada yang namanya zakat fitrah. Zakat fitrah itu di hari yang fitrah, namanya aja zakat fitrah. Kapan hari yang fitri itu? Saat Idul Fitri. Tapi boleh dari awal Ramadan. Tapi kalau udah lewat Idul Fitri, itu udah gak boleh ngeluarin zakat fitri. Zakat fitrah itu harus terakhir adalah hari raya Idul Fitri. Makanya harus disegerakan. Kapan hari raya Idul Fitri berakhir? Misalnya nih, sekarang sholat Idul Fitri nih pagi. Nanti sampai jam berapa selesai? Maghrib. Iya, maghrib. Jadi bedanya antara kalender Masehi dan kalender Hijriah. Kalau kalender Masehi itu sampai jam 12 malam baru ganti hari. Kalau kalender Hijriah jam maghrib 6 udah ganti hari. Jadi hari raya pas jam 6 udah gak boleh zakat fitrah. Ada waktunya zakat fitrah, yaitu saat Idul Fitri. Kenapa? Karena Allah mau ngajarin kita untuk tertib waktu, biar disiplin waktu. Jadi semua ada waktunya. Tapi apakah zakat hanya di bulan Ramadan? Enggak. Ada zakat yang lain. Ada zakat-zakat yang lain. Contohnya zakat yang lain. Zakat mal, zakat harta. Pokoknya segala sesuatu itu kita punya pertanian, kita punya saham, kita punya investasi. Pokoknya segala sesuatu itu harus dizakatkan. Agar apa? Kita bisa hidup bersama, saling berbagi buat orang yang membutuhkan. Selain zakat, ada wakaf, infak. Selain infak, apa Sat? Apa ya? Dibagi kan? Iya. Infak, wakaf, zakat, Sedekah kan juga berbagi. sedekah. Kayaknya berbagi ya ini buku kepada. Tuh. Dakwah juga berbagi. Apa? Dakwah. Dakwah juga berbagi. Alif. Suka bercanda ya. Dia suka bercanda. Terus juga hadiah. Itu juga berbagi. Jadi ada banyak tuh zakat. Ada waktunya masing-masing. Kalau zakat mal waktunya kapan? Setahun sekali setelah dikurangi harta yang kita gunakan untuk ngasih nafkah buat diri kita dan keluarga kita. Nah, sisanya berapa dikeluarin 2,5% setiap tahun sekali. Kapan? Terserah kita. Oh, tiap akhir tahun. Oh, tiap Ramadan. Oh, tiap ini terserah. Oke, jadi gitu Alis. Wanita kenapa disaranin untuk kayak tutupin mereka sendiri pakai hijab atau pakai baju-baju yang lengan panjang gitu-gitu? Wanita itu disuruh menutup kepalanya. Tapi wanita itu haram menutup pikirannya. Jadi perempuan itu nutup kepalanya, sekedar cuma kepalanya. Tapi kalau pikirannya harus terbuka. Dia harus belajar banyak hal. Dia harus mikirin banyak hal yang baik-baik. Dia harus kreatif pikirannya. Wanita juga menutup dadanya, tapi haram untuk menutup hatinya. Dia harus mencintai orang lain, menyayangi orang lain. Kenapa? Sama kayak kita kalau masuk sekolah. Itu kan ada seragamnya. Nah, di Islam itu juga kita diajarin berseragam. Bukan cuma wanita, laki-laki juga. Laki-laki harus pakai pakaian yang menutup, yang diajarkan dalam Islam. Kalau laki-laki itu pakai celana di bawah lutut dan baju sampai di atas pusar. Tapi yang paling penting juga kata Al-Quran, kitanya harus juga menutup mata. Kalau bukan yang boleh kita lihat, jangan dilihat. Contohnya, perempuan yang bukan mahram. Atau nih juga dalam Islam, orang kalau bertamu ngetok pintu, di Islam itu disaranin ngetoknya itu begini. Tak, 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 tak. Jadi pintunya di sini, kamunya harus di sini. Kenapa? Supaya kalau nggak tahu sih.
Gimana tadi? Gimana? Jadi kalau ngetok pintu, itu nih pintunya di sini ya. Kamu ngetoknya di sini, di samping. Oh, nanti kalau ketak tuh pas orang yang buka kita nggak sengaja pukul. Oh iya, itu. Iya itu juga. Gini, Iya. bang, Iya. bang, minta 100 bang, nanti kebuka. Oh iya, iya betul. Betul. Enggak. Justru nih ya, kita kan waktu ngetok harus lihat dong. Biar pas dia keluar kita berhenti. Enggak, tapi kan itu sekarang kan tiba-tiba buka HP lihat ada notifikasi. Oh, oke, ada apa nih? Tiba-tiba tok. Nah iya, makanya jangan sambil buka HP. Kamu tahu nggak? Nih, aku kalau sambil buka HP, nanti yang lainnya jadi gak ke-handle. Tapi kan mereka bukannya kecepatan, nanti mereka kayak tok kan kita itu kan berkali-kali ini kayak apaan sih buka gitu nanti Iya. juga. Tas gitu kan. Nah, makanya harus sambil ngeliat kalau ngetok pintu. Kenapa sih ngetok tuh harus gini? Kenapa gak gini ya? Ini biasaan aja. Kan seolah-olah kalau ngetok harus gini. Dan seolah-olah kalau ngetok bunyinya apa? Tok tok tok. Kenapa? Padahal kan bisa jadi teng 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 teng. Itu belum. Iya duk 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 duk. Nah, kenapa? Karena takutnya pas yang buka pintu itu bukan mahramnya, jadi kita tidak melihat langsung. Itu dia. Jadi biar kalau ketika buka ada sesuatu yang tidak pantas kita lihat, kita gak ngeliat. Tapi kan kita harus ngeliat pas ngetok. Takutnya kata Irsyad tadi kan, tak gitu kan. Jadi tetap ngeliat, tapi biar gak kelihatan ke dalam, cuma ngeliat pas buka di samping. Jadi kalau di dalam misalnya ada yang lagi nggak menutup aurat, ada sesuatu yang orang dalam, saya nggak pengen kelihatan ini. Kan kita kalau mau ada tamu dirapiin dulu tuh ya biasanya. Kalau tiba-tiba, makanya ketika ngetok jangan langsung ngeliat. Jadi biar nggak kelihatan sesuatu yang kita nggak boleh ngeliat atau sesuatu yang nggak pantas kita lihat. Jadi itu kalau di Islam kayak seragamnya gitu. Untuk apa? Agar kemudian intinya Allah dan Nabi Muhammad pengen laki-laki, perempuan dalam Islam itu terhormat dan menghormati yang lainnya. Jadi makanya perempuan harus punya pikiran yang luas, harus belajar, harus kreatif. Agar apa? Agar perempuan ini membawa nama baik Islam sebagaimana laki-laki. Contohnya, perempuan dalam Islam yang membuat nama Islam jadi harum. Siapa? Ada yang kenal nggak? Atlet kayak gamers atau siapapun. Kalau dulu kan ada Sayyidah Khadijah, istrinya Nabi Muhammad. Beliau dikenal sebagai Saudah. Tapi itu mah bukan kenal, itu tahu. Kalau kenal kita sering melihat Oh gitu, iya sih. Iya. Diketahui sebagai saudagar, betul. Terus apa lagi? apa? Istri Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah. Terus istrinya Firaun yang sangat baik, Asia, jadi itu ibunya Nabi Isa, Maryam. Jadi itu wanita-wanita unggul. Sekarang kan juga banyak guru-guru kalian, ibu kalian, wanita-wanita muslimah yang punya berpikiran yang baik. Begitu. Jadi laki-laki, perempuan harus terbuka pikirannya, luas dadanya untuk memaafkan orang lain, dan sama-sama menundukkan pandangannya serta menutup apa yang seharusnya ditutup oleh dia agar dia terhormat. Nari dan musik itu haram gak? Musik itu haram nggak? Nih, musik yang haram itu ada 3. 1, musik yang fals. Karena mengganggu kan? Menggangguin telinga kita kan? Tuh, Salun tahu tuh kan? Kalau fals kan gak enak di telinga lu. Suaranya kayak Iya. Nah, orang Islam nggak boleh gangguin orang lain. Orang Islam malah harus bermanfaat bagi orang lain. Kalau musiknya nggak ganggu malah bermanfaat, bukan hanya boleh, tapi jadi pahala. menghibur. Kayak salawat, kayak tadi Salon tuh suaranya indah kan dengan jazznya. Bisa jadi pengantar tidur, bisa bikin hati bahagia, damai. Kemudian, musik yang haram. Yang kedua, kalau jadinya musyrik bukan musik. Musik kan, musik. Kalau ditambahin R jadi musyrik. Nah,
menyekutukan Allah, nggak boleh. Yang ketiga, suara sendok dan garpu kamu ketika makan sedangkan teman di sebelahmu kelaparan. Kan suara tuh. Nah kalau musik itu baru itu nggak boleh, karena bikin orang kelaparan dan dibiarin. Selain itu musik boleh, bahkan berpahala. Banyak orang yang dapat pahala dari musik, orang yang berdakwah pakai musik, orang yang bikin bahagia orang lain dengan musik, orang yang bikin orang berpikir dengan musik. Kan banyak cara orang buat nebar kebaikan, nebar kebahagiaan. Tapi kalau musiknya artinya nggak bagus tapi ada orang yang sukai gimana? Kalau artinya nggak bagus, jadi gini, musik itu harus 3. Pertama, dia harus bagus, indah. Yang kedua, dia harus baik. Yang ketiga, dia harus benar. Kalau dia salah ngajak orang, bikin benci kepada orang lain. Kalau dia gak baik, ngajak orang berlaku jahat kepada orang lain. Kalau dia gak indah, gak enak di telinga, maka itu musik yang diharamkan. Jadi walaupun indah, kalau gak baik, ya gak boleh. Walaupun baik, tapi gak indah, suaranya falas, ya gak boleh. Mending ceramah aja. Jangan main musik kalau suaranya jelek. Kayak aku tahu, sadar diri. Suaraku gak seperti salon, jadi ya udah ceramah aja deh. Ada lagi? Surat Al-Mulk itu kan membantu kita menjawab ujian di kuburan itu kan dengan gampang. Nah maksudnya itu kita gak usah jawab sama sekali atau udah langsung tahu jawabannya. Nah, Mana yang benar? jadi kita itu kalau kita itu gak siap, walaupun kita hafal di ujian nih misalnya, kita nih gak siap, tapi kita sebenarnya udah hafal. Cuman kita gak siap karena gak belajar dengan baik. Pasti jawaban kita kesana kemari. Nah begitu juga di kubur. Walaupun kita hafal di dunia surat Al-Mulk, tapi kalau kita tidak menyiapkan dengan baik, dengan mengamalkan apa yang ada di surat Al-Mulk, apa yang ada di Al-Quran, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, walaupun kita hafal surat Al-Mulk, walaupun udah dapat bocorannya, man rabbuka, Allah, tetap aja kita tuh gak bisa menjawab nanti di akhirat. Karena yang menjawab itu adalah amal-amal kita. Kalau amal baiknya banyak, jadi bisa jawab. Tapi kalau amal buruknya banyak, jadi gak bisa jawab kita. Jadi begitu. Kalau melihara kucing kan dapat pahala kan. Kalau ke binatang lain, burung atau gimana kita kasih makan itu pahalanya sama kayak kucing juga atau enggak? Sama. Jadi kata Nabi Muhammad, setiap yang bernyawa di muka bumi ini, dia memiliki potensi untuk kita mendapatkan pahala. Ada pahala di setiap yang bernyawa, kata Nabi. Bukan hanya hewan, tumbuhan. Kita nyiramin. Bukan hanya hewan-hewan tertentu. Semua hewan. Bahkan hewan yang haram dimakan. Babi, anjing. Kita harus sayangi. Karena bukan berarti, karena haram, terus kita gak nyayangi. Enggak. Tetap dia makhluk Tuhan yang harus kita sayangi. Tapi ada batasan-batasannya. Kalau najis dicuci pakai tanah. Kucing juga ada batasan-batasannya. Bulunya kalau banyak bisa saja itu najis, nggak boleh dibuat tempat sholat. Di pakaian kalau banyak bulu kucing najis. Jadi semua hewan, pokoknya semua hewan, semua tumbuhan, kalian harus baik karena dengan itu kalian dapat pahala. Kalau ke hewan dan tumbuhan aja begitu, apalagi ke sesama manusia. Walaupun kita berbeda suku, berbeda agama, beda negara, kita harus baik kepada mereka karena ada pahala. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semesta alam. Bukan cuma sesama manusia, bukan hanya sesama muslim, tapi semesta alam. Siapapun kita berlaku baik. Apalagi sekarang kan bumi lagi panas-panasnya karena banyak pohon ditebangin. Nah tugas kita sekarang nanam pohon, menjaga pohon. Kalau ada ruang bisa naruh pot, taruh pot. Kalau ada taman kita jaga. Kita kalau dijilat sama kayak binatang-binatang yang kayak anjing. Ya kayak kalau dijilat ya kan najis. Yeah. Kenapa kita harus
Kak cuci tangannya pakai tanah. Tanah. Iya. Jadi kenapa harus pakai tanah? Karena jadi kalau kita dijilat anjing itu kan 7 kali nyucinya ya. Karena najis muhallatoh, najis yang besar, yang berat. 6 kali pakai air, 1 kali pakai tanah, baru kemudian dibilas lagi pakai air. Kenapa harus pakai tanah? Karena tanah itu alat untuk ngebersihin yang paling bersih di zaman dulu. Jadi zaman dulu kalau mau ngebersihin sesuatu paling bersih ya pakai tanah. Kenapa? Nggak ada sabun, nggak ada pembersih seperti sekarang kan. Kalau sekarang kan ada sabun, terus ada yang disemprot cermin yang kusut jadi bersih lagi kan. Kaca mobil disemprot zat tertentu, zat kimia tertentu jadi bersih lagi. Zaman dulu nggak ada, makanya pakai tanah. Cuman sekarang berkembang zaman, tetap dari zaman Nabi pakai tanah, ya nggak apa-apa, yang mau pakai tanah juga tetap. Tapi ada juga yang memperbolehkan tanahnya diganti pakai sabun. Yang penting pokoknya sampai bersih, bener-bener bersih. Jadi itu cara ngebersihin sesuatu biar bersih banget. Jadi pakai tanah zaman dulu. Sekarang malah banyak tuh sabun yang udah ada kandungan tanahnya. Biar apa? Biar ngebersihin. Karena kan semua tuh mau sabun, mau makanan, minuman itu kan dari alam sebenarnya. Kalau dijilat anjing harus dibersihin kan. Terus tiba-tiba ketemu anjing terus malah dijilat tapi nggak ada kayak air atau tanah atau sabun di sekitar kita. Kan harus secepatnya. Jadi kita apain? Kita bersihin dulu pakai tanah. Kan pasti ada tanah. Kayak nggak di sekitar kita kayak misalnya kan kadang misalnya tuh kita lagi di mall suka ada anjing juga kan terus malah dijilat. Mendingnya kayak biar cepet ya gimana? Biar cepat ya 2 kan, kalau bisa pakai air terus tanah atau pakai tanah aja. Kalau emang nggak ada tanah nggak ada air ya udah kita harus nyari sampai ketemu atau nunggu sampai ketemu. Tapi selama nunggu itu berarti tubuh kamu najis. Jadi kamu nggak bisa sholat. Sehingga ya kalau nggak emang lagi mau sholat ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau sholat kan pasti ada tempat wudhu tuh. Nah jadi baru dibersihin tuh. Oke. Terima kasih ya semua. Udah main ke Habib for Kids. Nanti main-main lagi ya. Oke, siap. Aku udah mulai bisa menghafal nama kalian. Shalun, Tinka, Halis, Alvaro, Alif, Kalif, dan Irsyad. Komedian, stand up komedian. Sit down. Sit down komedian. Sit down komedian. Makasih ya semua. Assalamualaikum.